Perkenalkan, nama saya Jarson Ebenezer Alberto Tampati dengan NIM 24602030. Kali ini saya akan membahas tentang definisi perkawinan dan dasar hukum, syarat perkawinan, rukun perkawinan, larangan perkawinan, pencatatan perkawinan, dan akibat hukum dalam perkawinan yang tidak dicatatkan. Nah, kita data yang pertama yaitu definisi perkawinan dan dasar hukum. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Definisi ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dasar hukum perkawinan di Indonesia terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata, khususnya buku 1 tentang orang. Yang ketiga, Kompilasi Hukum Islam atau KHI yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Yang terakhir, peraturan perundang-undangan lain yang terkait seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan lain-lain. Nah, syarat perkawinan. Perkawinan yang sah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam dan hukum positif. Syarat-syarat ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam perkawinan dan memastikan bahwa perkawinan dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan. Menurut hukum Islam, syarat sah perkawinan meliputi adanya calon suami dan calon istri yang memenuhi syarat. Yang kedua, adanya wali nikah dari pihak perempuan. Yang ketiga, adanya 2 orang saksi laki-laki yang adil. Yang keempat, adanya ijab. Yang terakhir, tidak ada halangan perkawinan. Nah, menurut hukum positif atau undang-undang perkawinan, syarat sah perkawinan meliputi adanya persetujuan kedua calon mempelai, usia minimal calon mempelai pria adalah 19 tahun dan calon mempelai wanita adalah 16 tahun. Nah, adanya izin dari pengadilan jika calon mempelai belum mempunyai usia minimal. Tidak ada larangan perkawinan menurut undang-undang. Perkawinan dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Perbedaan antara sah menurut hukum Islam dan hukum positif adalah pada minimal dan keseluruhnya adanya wali nikah. Rukun perkawinan. Rukun perkawinan adalah Islam adalah unsur-unsur pokok yang harus ada agar perkawinan dianggap sah. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau batal demi hukum. Rukun perkawinan terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, ijab, dan kabul. Implikasi dari rukun perkawinan yang tidak terpenuhi adalah perkawinan dianggap tidak sah atau batal demi hukum. Tidak timbul dan hak kewajiban sebagai suami istri, keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap anak tidak sah. Tidak ada hak waris antara suami dan istri. Oleh karena itu, penting memastikan bahwa semua rukun perkawinan terpenuhi agar perkawinan sah menurut hukum Islam dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Nah, selanjutnya larangan perkawinan. Larangan perkawinan adalah ketentuan yang melarang seorang untuk menikah dengan orang lain karena alasan tertentu. Larangan ini diatur dalam hukum agama dan hukum negara dengan tujuan untuk melindungi nilai-nilai agama, moralitas, dan kepentingan masyarakat. Menurut perspektif agama Islam, larangan perkawinan meliputi mahram, hubungan keluarga yang haram untuk dinikahi seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi keponakan, ibu susun, dan lain-lain. Perbedaan agama. Seorang muslimah dilarang menikah dengan laki-laki non-muslim, meskipun laki-laki muslim diperbolehkan menikah dengan wanita
ahli kitab, Yahudi, dan Nasrani dengan syarat-syarat tertentu. Ya, selanjutnya itu ihram. Orang yang sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh dilarang menikah. Talak 3. Seorang wanita talak 3 oleh suaminya tidak boleh menikah lagi dengan mantan suaminya kecuali setelah menikah dengan laki-laki lain. Kemudian diceraikan dan habis masa idahnya. Nah, selanjutnya pencatatan perkawinan dan akibat hukum dalam perkawinan yang tidak dicatatkan. Pencatatan perkawinan adalah proses administratif yang wajib dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia yang melangsung perkawinan. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan bukti yang sah terjadinya perkawinan dan hak suami istri serta anak-anak mereka. Prosedur dan tata cara pencatatan perkawinan Indonesia adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu calon suami dan calon istri mengajukan permohonan pencatatan perkawinan ke kantor urusan agama atau KUA bagi yang beragama Islam atau ke kantor catatan sipil bagi yang beragama selain Islam. Yang kedua itu permohonan dilampirkan dengan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti fotokopi KTP dan kartu keluarga, akte kelahiran, surat keterangan belum menikah dari desa atau kelurahan, surat izin orang tua wali atau wali jika belum mencapai usia 21 tahun, surat keterangan kesehatan, pas foto, surat izin dari pengadilan jika melakukan poligami. Ya, yang ketiga itu KUA kantor catatan sipil melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen tersebut dan melakukan wawancara dengan calon suami dan calon istri. Yang keempat, jika semua persyaratan terpenuhi, KUA kantor catatan sipil menerbitkan akte nikah atau akte perkawinan. Yang kelima, akte nikah atau akte perkawinan menjadi bukti yang sah tentang terjadinya perkawinan dan dapat digunakan selama untuk berbagai keperluan administratif seperti pengurusan akte kelahiran anak, warisan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan. Perkawinan yang tidak dicatatkan memiliki berbagai akibat hukum yang merugikan terutama bagi istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan antara lain, perkawinan dianggap tidak sah menurut hukum negara. Tidak ada bukti yang sah tentang terjadinya perkawinan, sulit untuk mengurus dokumen-dokumen penting seperti akte kelahiran anak, warisan, dan lain-lain. Hak-hak istri sebagai ahli waris tidak diakui. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap anak di luar nikah dan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Sulit untuk menuntut hak-hak perkawinan seperti nafkah, harta bersama, dan lain-lain. Rentan terhadap penelantaran dan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun perkawinan siri dianggap sah menurut hukum Islam jika memenuhi syarat dan rukunnya, namun perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mencatatkan perkawinan agar mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Untuk perkawinan yang tidak dilangsungkan secara agama namun belum dicatatkan, dapat dilakukan oleh ishab nikah atau penegasan perkawinan melalui pengadilan agama. Setelah ishab nikah dikabulkan, perkawinan tersebut akan dicatatkan dalam memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perkawinan yang dicatatkan sejak awal. Nah, itu saja pembahasan dari saya. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bisa bermanfaat.